Silakan duduk. Sebenarnya dengan ibu siapa bu? Ibu Putri bu. Bu Putri sekarang usianya berapa bu? 30 tahun. 30 tahun. Sini sama siapa bu? Tadi sih naik gojek sih mbak. Naik gojek sendirian bu ya? Iya. Oke, ada yang bisa saya bantu bu? Ini bu, tadi kan saya habis check up tentang ini kan bu, pengen tahu kira-kira tuh saya tuh berat tinggi apa enggak. Karena tadi masih berat, sekarang katanya saya berat tinggi. Boleh saya lihat soal rujukan? Nih. Oke, baik bu. Kalau saya lihat di sini ya bu ya, dari hasil diagnosa dokter, ibu mengalami hipertensi ya bu ya. Nah, ibu sejak kapan ibu tahu ibu terkena hipertensi? Baru 1 bulan lalu itu sih mbak. Baru 1 bulan yang lalu ya bu ya. Berarti ibu ini baru pertama kali periksa atau gimana? Iya, ini periksa yang pertama. Apa kedua? Oh, ini yang kedua berarti. Kemarin tuh bulan lalu tuh periksa kan, naik kena hipertensi. Oh, berarti Terus tadi disuruh cek lagi, terus ternyata masih tinggi. Untuk konsumsi obat itu bu, ibu konsumsi obat itu gimana? Enggak konsumsi obat. Kemarin cuma cek aja sih mbak, iseng kan. Iya. Terus ya udah, ternyata ada. Kalau boleh tahu, tadi hasil periksa tekanan darahnya apa? Namanya itu 150 mbak. 150. Ibu biasanya untuk yang bulan lalu itu periksa tekanan darahnya berapa bu? Yang bulan lalu tuh malah lebih tinggi mbak. Berapa ibu? 170. 170. Iya. Nah, bu, kalau aktivitas ibu sehari-hari ini? Saya tuh cuma ibu rumah tangga aja sih mbak. Kalau ini bu, ibu sering olahraga juga sih? Olahraga jarang sih mbak. Jadi dalam seminggu itu pernah ada olahraga gitu? Ya paling ikut anak jogging aja sih mbak, diajakin jogging. Oke, ibu. Ibu habis periksa berat badan sama tinggi badan berapa? Enggak, Ibu ingat nggak berat badan sama tinggi badan berapa? kalau berat badan itu bulan lalu tuh di bank 55 kilo mbak. Ya. Kalau untuk tinggi badannya? Tinggi badannya 100 berapa ya mbak ya? Lupa saya mbak. Lupa ya, Bu. Nggak ingat. Oke, kalau gitu kita mau ngelakuin pengukuran ulang ya Bu ya, buat validasi lagi. Boleh mbak. Jadi, Makanya. Oke Bu, jadi sebelum kita ukur berat badan, Ibu ada kantong itu satu nggak? Yang ada sih mbak. Berarti boleh minta tolong lepas jempolnya ya Bu ya, ke rambutnya. Oke Bu, boleh. Pandangannya boleh diusulkan Bu. Oke, saya Bu. Hasilnya berat badannya 53,9 ya Bu ya. Iya mbak. Sekarang kita ukur tinggi badan dulu. Oke, bisa geser sih Bu. Untuk tumitnya nempel ya Bu ya. Oke, pandangannya lurus ke depan Bu. Oke Bu. 158,7 Bu tinggi badannya. Oke, bisa ditutup lagi Bu, masih ya Mbak. Oke Bu, jadi tadi kita udah ukur ya Bu ya berat badan sama tinggi badan Bu. Jadi sekarang saya izin mau hitung satu sisi dulu ya. Oke Bu, jadi setelah saya hitung satu sisi Ibu itu 21,6, dimana ini alhamdulillah normal ya Bu ya. Karena range normal satu sisi itu kan berada di 18,5 sampai 25. Oke. Nah, Bu, tadi saya lihat di sini Ibu ada dari hasil periksa lab ada ya? Ibu selama ini keluhan yang Ibu rasain apa Bu? Ini sih mbak, sakit banget mbak kepala ini. Sakit kepala ya Bu ya? Selain itu ada lagi yang Ibu rasain? Pusing sama makanya tuh ini mbak kayak mana ya, panas gitu mbak, panas kayak. Ada lagi dok yang Ibu rasain? Paling kalau misalnya duduk di relax di bangun itu kayak apa namanya pusing banget gitu mbak, kayak tiba-tiba tuh pengen jatuh gitu Ya, mbak. kayak pusing punah-punah ya Bu ya? Punah-punah gitu mbak, ya. Oke Bu. Ibu ada alergi makanan gitu? Alergi makan itu sih mbak, makan kuning telur gitu mbak. Oh, kuning telur dan saya Bu ya? Iya, gatal-gatal. Ada lagi Bu? Udah itu sih mbak aja. Oke Bu, jadi kita mau merekop asupan makan Ibu dari Ibu kemarin pagi bangun tidur ya sampai hari ini gitu. Oh iya. Kemarin Ibu bangun jam berapa Bu? Kemarin bangun jam 5 mbak. Jam 5. Oke. Jam 5 itu Ibu ada makan sesuatu Mbak? Minum air putih ya mbak. Minum air putih aja. Oke. Habis itu ada yang mau dimakan kan Ibu? Mbak sebenarnya langsung makan pagi. Makan pagi itu di jam berapa? Makan pagi di jam 8. Oh, di jam 8. Nah, makan paginya ini makan apa Bu? Kemarin? Kemarin itu makannya itu pakai ini mbak, sambal ikan asin. Oh, sambal ikan asin. Sambal ikan asin ya Bu ya. Terus ada lagi Bu? Sambal ikan asin sama ini apa? Sayur yang suka di santan gitu mbak. Santan Iya. Santan ya Bu ya. Nah, kalau nasinya itu Ibu kemarin pagi kira-kira makan seberapa ya Bu ya? Nasi itu saya makan Ada informasi dari sini. oh ini mbak, yang rapi ini. Ayo, ini kemarin ya Bu. Satu centong ini atau Enggak, segitu aja. satu centong ini ya Bu ya? Nah, kalau sambal ikan asinnya tuh Bu, Ibu makannya seberapa aja kemarin? Kemarin itu saya ngambil ada 2 sendok mbak.
ada segini bu, Ada 2 sendok aja ya. sendok. Terus sayur santannya ini daun singkong ini nah. Singkongnya itu saya ngambil kan di panci tuh Bang. Saya ngambil pakai irus itu Mbak. Jadi satu pakai yang centong sayur ya. itu. Itu ibu berapa centong? Ngambilnya 1 centong Mbak. Satu centong itu. Centongnya yang kayak mana bu? Nah ini Mbak, yang Yang 3 ya bu ya. Satu centong ini bu. udah centong. Terus habis makan pagi kemarin ibu ada minum sesuatu nggak? Saya itu makannya ini Mbak, apa sih itu? Abon apa? Biskuit abon itu loh Mbak. Biskuit Oh, abon. yang merah. Apa sih itu? Ya pokoknya itu loh Mbak. Yang Iya, jual ribuan itu. oh iya, bungkusan ribuan ya bu ya. Itu ibu makan berapa bu? Itu makan 1 bungkus. Satu bungkus habis ya bu ya. Habis. Itu di jam berapa? Itu di jam berapa ya? 10. Oh jam 10. Terus itu ada lagi nggak bu? Ini Jam enggak sih Mbak, ini minum kopi. minum kopi itu kemarin di jam berapa? Minum kopi di jam 10. Di jam 10 gitu ya bu ya. Barengan sama biskuit itu. Iya. Oke. Kopi ibu pakai gulanya seberapa banyak? Pakai gula, nah itu 2 sendok Mbak. 2 sendok. 2 sendok makan ya bu. Terus ada lagi? Udah sih Mbak itu aja. Udah ya. Terus siangnya makan siangnya? Makan siangnya itu sama sih Mbak kayak makan pagi. Berarti pakai nasi sambal ikan nih, sambal ikan asinnya ya, sama sayur daun singkong Iya. dan untuk porsinya nasinya seberapa? Nasinya lebih banyak, lebih Pak. banyak dari centong ini 1,5 1,5 centong. Kalau sambal ikan asinnya Sambal ikan asinnya saya ngambil 2,5 sendok. 2,5 centong. Terus kalau sayur daun singkong Sama kayak 1 centong juga ya. Oke. Ini di jam berapa makan siangnya bang? di jam 1. Jam 1. Habis itu ada lagi nggak bu? Atau minumnya? Oh, sebenarnya apa ya? Makan ini sih Mbak, makan mangga muda dicocol garam itu Mbak. Oh, itu di jam berapa? Itu di jam 2. Jam 2. Jam 2 atau mangga muda ya bu ya? Ya, mangga muda sama garam. Mangga mudanya seberapa? Mangga muda itu Ada 1 buah yang gede. ada sih Mbak. Ada ya? Oke, sebentar dulu. Ada 1 buah ini untuk minum kosongannya. Setengahnya, Ya. setengah yang B. Ini yang ini dulu. Jadi setengah buah yang makan ya. Iya. Terus garam ya bu? Iya. Kalau garamnya berapa? Kemarin itu ngambil 1 sendok teh tapi nggak ada sih Mbak. Nggak. Sisa setengah atau sedikit? Sisanya iya ada setengah Setengahnya ada. Habis itu ada lagi bu, minumnya atau apa? Minumnya nggak ada sih Mbak, itu aja. Terus di sore ada minum lagi. Sore paling minum kopi lagi sih Minum Mbak. kopi itu jam berapa? Di jam 4. 4 itu minum kopi ya bu. Iya. Pakai gulanya berapa Pak? Gulanya cuma 1,5 Mbak. 1,5 sendok makan. Ada lagi? Udah itu aja Mbak. Udah aja. Oke, terus di malamnya? Di malamnya itu karena saya bilang tadi siang habis jadi masak sarden Mbak. Sarden. Berarti itu di jam berapa? Di jam 6. Jam 6. Itu pakai nasi ya bu ya? Iya, Sarden. sarden. Terus ada lagi? Sayurnya nggak pakai Oh, sarden. nggak Itu pakai aja. aja bu ya? Nasinya sama seperti tadi siang atau tadi siang belum? Sama kayak siang. Sama, sebenarnya. Terus sardennya ini seberapa? Saya tuh suka banget sarden yang Mbak. Jadi itu sekali makan sarden yang palingan. Oh, kalian kecil. itu sekali makan Iya. itu buat ibu. Iya. Oh, gitu. Berarti itu kemarin malam ibu makan situ habis bu? Habis. Oke, Habis. terus ada lagi bu? Terus Mbak udah Minumnya? minumnya enggak sih Mbak, cuma air putih aja. Terus ibu hidupnya gimana? Tidurnya karena ini ya Mbak, saya punya anak bayi, jadi tuh tidurnya tuh nggak mesti sih Mbak, kalau tidur tidur, kalau dia mau bangun. Iya. Semalam itu saya baru bisa itu jam 12 malam. Dari Mbak. 12 malam. Ibu sering tidur malam. Kalau anak saya, kan ini anak saya lagi dalam Mbak, jadi suka banget tidur malam. Iya, ini suka tidur malam ya bu ya? Iya, benar terus. Saya bilang ya bukan dari kemarin ibu bangun jam 5 ya bu ya, Hmm. terus nggak ada yang makan cuma minum air putih. Ya. Oke. Terus makan pagi sekitar jam 8 ibu ada makan nasi itu 1 centong, sambal ikan asin 2 sendok makan sama sayur daun singkong di santan itu 1 centong juga. Terus di jam 10 ada makan biskuit abon yang biasa terbungkus sama kopi pakai gulanya 2 sendok makan. Terus habis itu dimakan siang di jam 1 ibu ada sama kayak tadi nasi sambal ikan asin sama daun singkong dan di santan ya. Terus juga di jam 2 ibu ada minum mangga muda sama garam ya bu ya. Iya. Oke, garamnya ngambil 1 sendok teh tapi habis ya bu ya. Iya. Oke, sisa. Terus di jam 4 minum kopi lagi ya bu ya, pakai gula 1,5 sendok juga. Terus di jam 6 ini ada makan nasi sama sarden bu. Sardennya itu sama kalian itu habis ya bu ya. Kalau untuk pola makan ibu sebelum ibu tahu ibu terkena hipertensi itu dulu gimana? Nah, sama aja sih Mbak. Konsumsi makanan kaleng gitu kayak sarden gitu. Iya, karena saya orangnya kalau udah malam itu kan udah masak Iya. apa kalau saya habis, jadi masaknya kayak gitu Ya, aja. cepet-cepet instan Sama gitu air ya. juga. Oke. Dan semenjak ibu udah tahu ibu terkena hipertensi, apakah ada yang ibu kurangi gitu nggak makanan-makanan atau yang lain? Tadi sih Mbak sama aja. Sama aja kayak sebelumnya ya bu ya? Iya. Konsumsi makanan kaleng gitu ya bu ya? Oke. Nah bu, ibu sering nggak sih bu konsumsi kayak jeroan gitu? Nggak suka sih Mbak saya. Nggak suka? Jadi nggak pernah Jadi konsumsi. nggak pernah ya bu? Oke.
Kalau kayak ikan asin gitu atau ibu kira dalam seminggu itu bisa berapa kali konsumsi? Seminggu itu bisa 2-3 kali. 2 sampai 3 kali ya, Bu. Terus kayak kerang-kerang seafood gitu itu suka. Itu suka tapi jarang mbak. Jarang ya, Bu. Jarang mahal. Itu biasanya bisa konsumsi dalam sebulan bisa. Sebulan paling sekali. Ya. Terus selain itu juga kayak telur asin itu ibu suka nggak konsumsi? Telur asin suka mbak. Suka. Itu biasanya ibu konsumsinya seminggu bisa berapa kali atau sebulan? Nggak mesti sih mbak, kadang kalau lagi pengen aja beli, jadi sebulan tuh ada nggak konsumsi, ada konsumsi ya, jadi bisa sebulan sekali dan juga nggak pernah ini ya. Iya. Terus tadi kayak kornet itu bisa berapa kali konsumsinya? Itu kalau kornet itu seminggu bisa 3 kali sih mbak. Kalau untuk penggunaan garam ibu biasanya sekali masak itu berapa? Misal kayak masak sayur itu kan kemarin masak sayur itu bisa 1 itu mbak, 1 sendok teh berarti untuk satu sayuran itu aja ya, Bu ya. Ibu selalu menggunakan garam ya biasa. Terus kalau kecap itu kecap jarang sih mbak kalau masak, kayak semua sama segoreng aja gunain kecap. Terus seminggu bisa berapa kali? Seminggu bisa 3-4 kali. 3-4 kali. Oke, kalau untuk penyedap rasa itu berarti selalu ya kayak masak itu. Selalu berarti saya masak juga ya, Bu ya. Kalau minuman soda itu ibu suka apa gitu? Enggak ya, mas ya. Jadi dari yang kita lihat tadi ya, Bu ya, diagnosis dokter bahwa ibu menderita hipertensi. Terus juga dari kita lihat recall dari asupan makan ibu, kebiasaan makan ibu, bahwa ibu suka mengkonsumsi ikan asin, makanan yang diawetkan gitu ya, Bu ya. Terus juga makanan-makanan kaleng, terus juga kayak konsumsi penggunaan garam yang banyak juga ya, Bu ya. Nah, Bu, jadi tujuan konseling kita hari ini tuh untuk melakukan diet rendah natrium dan juga diet tinggi serat, Bu. Jadi kan ini tujuan dietnya itu harapannya nanti kita bisa mengontrol tekanan darah ibu gitu, Bu. Dan juga bisa memperbaiki kebiasaan makan ibu, kalau kebiasaan makan ibu gitu. Jadi apakah nanti ibu mau berkomitmen bersama saya untuk bisa menjalankan diet ini gitu? Coba yang mana gitu. Jadi selain itu juga tujuan diet ini, Bu, kita juga mencegah untuk tidak terjadinya komplikasi ke penyakit lain gitu, Bu. Terutama kan hipertensi ini yang kita kenal ini kan dia bisa komplikasi ke penyakit kayak serangan jantung gitu ya, stroke. Jadi kan kita mencegah supaya tidak terjadi ke arah situ gitu ya. Oke. Terus juga untuk prinsip diet rendah natrium sama tinggi serat ini, Bu, jadi nanti untuk penggunaan garam ibu bisa dalam sehari itu menggunakan 1 sendok teh saja, Bu, gitu kan. Kemudian juga untuk serat itu bisa kita peroleh dari sayur sama buah ya. Untuk sayur sama buah itu bisa masing-masing 4 penukar gitu, Bu. Nah, nanti saya ada untuk contohnya apa aja bahan makanan yang boleh ibu konsumsi, apa yang enggak gitu, Bu. Nah, untuk di sini saya ada contoh bahan makanan yang dianjurkan untuk yang kayak sumber karbohidrat sebagai makanan pokok ya, bisa nasi, singkong, terus mie, roti gitu ya. Untuk proteinnya juga bisa daging ayam tanpa kulit, kemudian ikan. Terus juga di sini ada protein nabati itu kacang-kacangan, Bu, biasanya tempe, tahu gitu ya. Terus buah-buahan juga, ini semua buah itu bisa, Bu. Kemudian untuk lemak, minyak-minyak dan ini, tapi kita membatasi juga ya, untuk lemak karena kan hipertensi ini juga berhubungan dengan kolesterol biasanya, Bu. Terus juga untuk minuman seperti minuman manis juga itu sebaiknya kita kurangi ya, Bu ya. Untuk penggunaan bumbu, kita bisa gunain bumbu-bumbu rempah-rempah yang lebih memanfaatkan rempah asli ya, Bu ya, daripada untuk penggunaan kayak garam, micin itu mulai dari sekarang bisa kita kurangi ya, Bu ya. Untuk bahan makanan yang harus ibu batasi itu, seperti tadi ibu juga konsumsi biskuit ya, Bu ya. Nah, biskuit itu terutama yang kemasan itu kan dia itu tinggi natrium ya, Bu ya. Jadi mulai dari sekarang bisa kita batasi ya, Bu ya, untuk konsumsinya. Terus juga kayak daging yang berlemak, jeroan tadi ibu kurang suka ya, Bu ya. Nah, soalnya itu juga kan tinggi kadar kolesterolnya ya, Bu ya, jadi kurang baik juga gitu. Terus juga untuk protein nabati yang kayak kacang-kacangan yang diawetkan, kacang asin, nah itu kan tinggi ya, Bu ya, natriumnya. Jadi kita harus membatasi makanan seperti itu. Nah, terus nanti penggunaan garam ya, Bu ya, dalam sehari itu kan 1 sendok teh 5 gram. Nah 1 sendok teh itu biasanya beratnya itu kurang dari 5 gram gitu, Bu. Nah, untuk penggunaan garam ini ibu bisa gunain untuk diutamakan di lauk hewani saja, Bu, gitu. Iya, biar lauk hewaninya lebih berasa, jadi langsung makannya nanti enak gitu. Kalau untuk sayuran kan biasanya sayur itu udah ada rasa manisnya, Bu ya. Kayak labu, misalnya labu direbus aja itu udah enak ya, Bu ya, udah manis gitu kan. Kayak wortel direbus aja itu juga udah ada rasa manisnya gitu. Jadi kita lebih utamain aja di hewani gitu ya, Bu ya. Oke. Saya juga ada pendapat itu untuk memudahkan ibu nantinya dalam memilih bahan makanan. Selain nasi, ibu bisa nih, Bu, menggunakan kayak misalnya singkong. Misalnya ibu mau buat singkong rebus, Bu. Nah, ibu bisa menggunakan singkongnya itu 1,5 gelas gitu, Bu.
Jadi dia ini 1 gelas singkong itu setara dengan kandungan gizi 1 gelas nasi gitu Bu. Terus selain itu juga ibu kalau mau makan mie, nah untuk mie basah itu dia 2 gelas itu yang 200 gram itu bisa ibu pakai kalian gelas gitu ya Bu untuk memudahkan ibu. Jadi kalau ibu konsumsi mie basah sebanyak 200 gram ini itu setara juga dengan 1 penukar nasi tadi ibu 100 gram gitu. Terus juga ini untuk hewaninya misalnya ibu lagi pengen konsumsi ikan, untuk ikan lele nih Bu, misalnya ikan lele itu 1 penukarnya itu setengah ekor sedang 40. Terus juga atau ibu mau ganti ke apa ini udang misalnya, udang itu 1 penukar itu dia 5 ekor yang sedang itu Bu. Jadi bisa ganti-ganti sesuai dengan yang ibu mau. Ini saya tandain ya apa aja yang nggak boleh gitu ya biar nanti ibu mudah. Nah, terus kayak kacang-kacangan ya Bu ya nih. Nah untuk sayurannya ini Bu, sayurannya ada kayak ketimun, labu air gitu ya, bagus, selada gitu, tomat. Nah untuk buah-buahannya ibu juga bisa nih konsumsi pisang. Nah pisang ini bagus Bu, dia kan tinggi kalsium, jadi bagus untuk bisa mengontrol tekanan darah ibu. Nah ini saya akan buatkan ibu contoh untuk menu sehari ini ya Bu ya, berdasarkan kebutuhan ibu. Saya izin hitung dulu ya Bu ya untuk kebutuhan sehari ibu. Jadi nggak suka konsumsi ini ya Bu ya, kuning telur ya? Iya nggak suka karena lagi Karena gitu ya Bu ya. Nah, Bu, setelah saya hitung untuk kebutuhan energi ibu itu ada 2100 kalori, dan proteinnya itu 60 gram, lemaknya di 70 gram, kemudian karbo 220 gram Bu. Nah, ini kita buatkan untuk contoh menu sehari ya biar dari kebutuhan ibu tadi. Untuk makanan pokok ibu bisa gunain nasi gitu ya biar. Nah, untuk ORT-nya ini bisa 2 centong tadi yang pakai itu ya biar bisa. Terus untuk hewaninya mungkin karena ibu alergi telur jadi bisa kayak ikan. Kalau ikan suka ya Bu ya? Suka Ibu biasanya lebih suka makan apa? kalau itu suka itu Mbak ayam. Ya. Terus kalau ikan Cuma ikan asin kenapa kan nggak boleh terlalu. Sebenarnya saya suka ikan asin tapi ikan karena asin. karena masih dibahas ikan baru ikan kembung lebih suka ya Bu. Kita bisa misalnya ikan kembung goreng gitu ya. Terus untuk makan paginya bisa tempe atau tahu. Terus misalnya untuk makan pagi kita gunain tempe ya Bu ya. Itu tempe itu 1 kilogramnya untuk 2 potong yang sedang gitu Bu. Kemudian yang sayur sama buah ini kan diutamakan ya Bu ya. Jadi dia dalam sehari itu 4 penukar masing-masing. Jadi dimakan pagi misalnya ibu menggunakan 1 penukar sayur. Ini misalnya favorit juga apa sih? sayur singkong itu Mbak. Singkong itu ya. Oke. Jadi mungkin singkong itu kita bisa rebus biar lebih sehat. Karena di mana penggunaan santan itu lemaknya tinggi gitu ya Bu ya. Jadi harus dibatasi juga. Oke, singkong rebus ya Bu ya. Buah ibu suka pisang? Suka ya Bu ya. Nah, untuk pagi ibu bisa pisang itu 1 buah sedang. Nah untuk penggunaan minyak ini 1,5 penukar untuk di pagi ya Bu ya. 1,5 penukar itu jadi minyak itu 1 penukarnya 5 gram 1 sendok teh gitu ya Bu ya. Jadi kalau 1,5 penukar berarti 3 sendok teh ya Bu ya. Selingan ibu bisa ganti ke yang lebih sehat ya Bu ya, kayak buah-buahan, sayur gitu. Nah ini untuk yang pagi kita bisa buat salad buah. Terus untuk makan siang ini bisa nasi ya Bu ya, hewaninya ayam goreng atau ayam isnur, kemudian nabati, ini ada tahu atau tempe dipepes gitu. Terus sayur bisa juga capcay. Ibu suka capcay ya Bu ya? Suka capcay buah. Terus bisa semangka juga buah. Terus untuk penggunaan minyak ini bisa 1 penukar 1 sendok teh. Untuk selingan sore ibu bisa pecel gitu ya Bu, atau sayur karedok gitu kan, jauh lebih sehat ya Bu ya. Terus untuk dimakan malam ini ibu bisa nasi, kemudian karena ibu tadi alergi kuning telur ibu bisa kayak ikan gitu ya, ikan dipepes, ikan goreng gitu. Kemudian ini nabatinya bisa tempe. Terus sayur terus kangkung gitu ya, buah potong aja, buah melon gitu, jeruk juga bisa Bu. Minyak 1 penukar. Ini nanti ibu bisa sambil baca-baca juga dari sini ya Bu. Nah ini Bu nanti bisa baca-baca ya Bu dari sini juga. Nah selain dari makanan ibu juga bisa bikin aktivitas fisik ya Bu ya. Untuk seharinya itu anjurannya kan selama 30 menit gitu. Untuk seminggu itu bisa 5 kali. Karena kalau misalnya ibu nggak sempat bisa di weekend gitu ya Bu ya, lari-lari kecil gitu di keliling di komplek-kompleknya gitu. Selain itu juga ibu harus mengelola pikiran ibu, terutama ibu itu masih bermanfaat ya Bu ya. Iya, jadi ibu harus jangan banyak pikiran gitu ya Bu ya. Untuk tidurnya juga usahakan jangan begadang ya Bu ya. Mulai dari jam 9 itu udah bisa istirahat yang cukup. Oke. Nah dari konseling kita tadi ibu ada yang mau ditanyain lagi Bu?
mungkin dari saya cukup sih mbak. Cukup ya Bu ya. Oke. Nah, dari sini nanti Bu, Ibu ada rencana apa nih Bu? Waktu habis pulang ini Ibu ada mengurangi makanan apa nih? Paling ya itu kan bakal emang nggak boleh konsumsi sering-sering makanan kaleng. Iya, Ya. benar. Terus habis itu kayak ikan asin juga nggak boleh kan Iya, Bang. benar. Terus kornet, terus garam juga kan dihabisin kan? Iya, benar. Jadi kalau penggunaan garam itu sudah Sehari itu gunain garam itu ini kan bakal boleh lebih dari yang mbak bilang tadi. ya selesai dokter ya Bu ya. Ya. Terus juga utamain di lauk wangi ya Bu ya penggunaannya. Oke. Nah, ada lagi Bu? Udah ibu Itu sih ya Bu ya. Oke. Nah, mungkin untuk pertemuan selanjutnya Ibu pemeriksaan di bulan depan atau gimana Bu? Pemeriksaan selanjutnya misalnya ini sih nggak bisa akhir bulan ini. akhir bulan ini. Oke. Berarti apa akhir bulan habis periksa Ibu bisa datang ke sini. Oke. Jadi harapannya nanti kita bakal mengevaluasi dari pola makan Ibu ya Bu ya sama tekanan darah Ibu gitu. Oke Bu. Ada lagi Bu? Cukup sih Mbak. Oke, ya. Oke, semangat ya Bu untuk menjalani dietnya, pasti bisa. Terus juga jangan stres dan banyak pikiran gitu. Oke Bu, makasih ya. Ya, Mbak. Ya, sama-sama.